Waktu emang cepat berlalu dan gak kerasa hari ini adalah hari ke-30. Yang artinya series 30 Days of Showing Up selesai. Aku senang banget sih rasanya. Karena ini tuh kayak pembuktian yang besar banget buat diri aku. Karena aku masih gak nyangka juga sih. Ternyata ada loh yang aku bisa selesaikan. Gak cuma ngomong doang atau ide-ide aja. 30 hari lalu jam segini tuh biasanya aku lagi tidur-tiduran, scrolling sosial media sambil tenggelam dalam overthinking. Sekarang udah gak lagi, bukannya gak mau sih, tapi ternyata jadi lebih susah aja buat dilakuin. Menurut aku nih agak aneh, aku nggak tahu ini aku doang atau orang-orang lain tuh juga kayak gitu. Setelah akhirnya hari aku penuh kegiatan, nggak ngapa-ngapain tuh jadi nggak enak. Jadi nggak begitu relaxing. Hal lain yang aku rasain dan ini signifikan banget adalah aku jadi lebih percaya diri. Ini bukan tipe percaya diri yang misalnya jadi nggak takut lagi pas tampil di panggung. Itu aku masih latihan ya. Ini tipe percaya diri yang akhirnya aku tuh percaya sama diri aku untuk bisa melakukan sesuatu. Dulu kan setiap mau melakukan sesuatu aku selalu mikir kayak, bisa nggak ya gitu. Sekarang tuh aku jadi mikirnya kayak, ya udah deh, coba aja dulu. Hari ke hari nggak selalu mudah. Tapi aku berusaha buat nepatin janji ke diri aku sendiri. Ini penting banget untuk digarisbawahi bahwa semua yang dilakuin itu harus untuk diri sendiri. Karena nyatanya semua orang tuh sibuk masing-masing, jadi nggak selalu ada buat kita. Dan kalau misalnya kalian lihat analitik YouTube aku, itu tuh kayak grafiknya naik turun banget. Jadi ada hari di mana rame, ada hari di mana sepi, kadang banyak yang komen, kadang nggak ada sama sekali. Kalau seandainya aja aku bikin video 30 hari ini hanya untuk ditonton orang lain, aku pasti bakal stres banget kalau angkanya nggak sesuai sama harapanku. Hal ini bikin aku belajar untuk nggak naruh ekspektasi yang berlebihan ke orang lain dan lingkungan sekitarku. Aku juga belajar untuk tidak kecewa berlebihan saat orang yang aku kira dekat tidak menunjukkan supportnya buatku. Dan aku gunakan energiku untuk fokus ke orang-orang yang memberikan energi positif. Dengan begitu aku jadi kayak bisa menjaga semangatku supaya lebih stabil dan menjaga niatku supaya lurus terus. Di video pertama kan aku nulis beberapa tujuan yang aku ingin capai. Nah, sekarang aku mau coba review kira-kira apa aja nih tujuan yang udah tercapai dan yang kurang maksimal. Bangun pagi. Lebih spesifik bangun sebelum waktu subuh berakhir sih. Kayaknya dari 30 hari ini tuh sekitar setengahnya aku berhasil melakukannya. Karena kan kepotong sama menstruasi dan motivasi yang naik turun. Olahraga. Selain boulder dan cycling, aku masih tetap stretching setiap aku punya waktu dan aku mulai ngerasa olahraga tuh kegiatan yang wajib karena kalau misalnya aku kayak skip satu hari aja badanku tuh mulai nggak enak, jadi kayaknya ini juga berhasil. Baca Quran, alhamdulillah ini rutin aku lakuin sehari sekali setelah sholat, tapi emang nggak pernah aku videoin karena aku nggak enak aja sih ngevideoin pas lagi ibadah gitu. Walaupun ada hari yang kelewat, tapi aku tuh membuktikan kalau dipaksain dan ditargetin tuh pasti bisa. Bonusnya adalah guru ngaji aku tuh sadar kalau misalnya ada perbaikan dan dia bilang bacaku lebih baik. So it's a success. Belajar. 30 hari ini aku berhasil belajar bikin skrip, bikin film, terus juga aku belajar buat bikin SIM, itu masih berlanjut by the way. Terus habis itu latihan ngomong, latihan foto, apalagi ya, banyak banget sih. Tapi yang mungkin paling kerasa dan nggak kelihatan di kamera adalah belajar buat konsisten. Dulu aku kira konsisten tuh harus stabil terus. Jadi kalau misalnya kita punya target sehari 60 menit olahraga, ya harus 60 menit terus tiap hari. Nah, tapi ternyata konsisten tuh yang penting dikerjain aja secara rutin. Jadi sekarang aku kalau misalnya hari ini sempat olahraga 20 menit, mungkin besoknya 30 menit, besok lagi 10 menit. Yang penting aku ngelakuin tiap hari. Baca buku. Oke, ini kurang sukses sih. Karena setelah buku yang kemarin aku baca, akhirnya aku mentok di setengahnya. Karena aku banyak traveling dan nggak punya waktu lah buat duduk dan baca dan fokus. Jadi ya itu kurang maksimal. Tapi nggak apa-apa. Abis ini kan aku punya waktu, jadi bisa aku selesain bukunya. Makan sayur. Aku bisa bilang kalau tingkat keberhasilannya sekitar 65%, karena habitnya belum kebentuk. Terus kemarin juga aku sempet traveling, jadi kan ada perubahan. Ternyata pas traveling itu susah banget buat makan sayur. Hasil perutku kembung, masuk angin karena kebanyakan gluten dan karbohidrat. Latihan nulis. Dari semua daftar tujuan, ini deh kayak yang paling berhasil dan aku lakuin bener-bener tiap hari. Entah aku nulis buat skrip atau buat narasi,
aku nulis setiap hari. Dan semakin sering aku nulis, semakin lancar juga aku mikirnya. Yang tadinya bingung banget mau nyampein sesuatu, sekarang jadi lebih mudah karena terbiasa. Tapi masih harus nambahin banyak kosakata sih, biar nggak itu-itu aja. Begitulah hasil dari 30 hari ini. Aku sih cukup bangga ya sama hasilnya. Karena pada akhirnya aku menepati janji kepada diri aku sendiri dan memenuhi target. Makasih banget buat kalian yang udah nemenin. Mungkin ada yang nonton tiap hari, mungkin ada yang nontonnya seminggu sekali. Buat kalian juga yang udah sempat ngasih semangat lewat komentar. Bener-bener itu tuh ngaruh banget sih di proses peningkatan kepercayaan diri aku, bahwa ternyata tuh nggak cuma aku yang ngerasain, ternyata ada orang lain juga yang kena impact-nya. Jadi semangatnya kayak double gitu. Terus buat kalian yang ikut berproses dan berprogres, selamat, kalian juga udah berhasil menempuh 30 hari ini. Abis ini aku belum tahu mau bikin video apa lagi. Kalau boleh, dari 30 video ini, video hari keberapa yang paling kalian suka? Apakah suka dari ceritanya, apa suka dari formatnya? Nanti yang favorit, aku akan jadikan itu semacam blueprint untuk video aku ke depan. Atau kalau misalnya kalian ada saran dan ide atau tema tertentu, boleh juga ya tulis di kolom komen. Terakhir aku mau bilang, aku telah membuktikan dan kalian telah menyaksikan bahwa untuk bisa melakukan sesuatu, kita nggak perlu sempurna. Kita cuma perlu hadir setiap hari. Sampai ketemu di lain kesempatan. And don't forget to keep showing up for yourself. Bye-bye.